Selamat malam dokter, selamat malam teman-teman semuanya. Saya Hosea Geri akan mempresentasikan CBD saya yang berjudul stroke perdarahan subarachnoid. Dimulai dari definisi dari WHO, stroke itu merupakan gangguan fungsi serebral vokal atau global yang terjadinya mendadak dan cepat, berlangsung lebih dari 24 jam atau meninggal akibat gangguan peredaran darah otak. Gangguan fungsi serebral vokal meliputi defisit fungsi motorik seperti hemiparesis dan dysarthria, lalu defisit fungsi sensorik seperti hemihypestesi, baal, dan kesemutan, lalu gangguan fungsi visual seperti hemianopia, gangguan fungsi luhur seperti afasia dan agnosia. Sedangkan untuk gangguan fungsi serebral globalnya itu penurunan kesadaran. Untuk PSA itu sendiri merupakan keadaan kegawat daruratan yang ditandai dengan nyeri kepala yang sangat hebat yang muncul secara akut akibat perdarahan di ruang subarachnoid, di mana ruang subarachnoid itu terletak di antara pia mater dan arachnoid mater yang merupakan meningen. Etiologinya yang tersaring adalah ruptur aneurisma pada otak. Aneurisma yang tersaring adalah perianeurisma, lalu ada aneurisma fusiform, aneurisma mikotik. Etiologi lainnya ada AVM, ada juga PSA sekunder yang berasal dari perdarahan intraserebral. Berikut adalah klasifikasi dari stroke berdasarkan gambaran klinik dan profil waktu. Ada improving stroke yang defisit neurologisnya sembuh dalam kurun waktu lebih dari 24 jam sampai 3 minggu, jadi ini akan membaik defisit neurologisnya. Lalu ada yang worsening stroke di mana defisit neurologisnya itu menjadi berat secara progresif. Ada smooth worsening, ada step like worsening, ada fluctuating worsening. Selanjutnya ada stable stroke di mana defisit neurologisnya itu akan langsung lengkap dan tidak banyak berubah dalam perjalanan waktunya. Untuk PSA sendiri ada PSA primer dan PSA sekunder. PSA primer seringkali disebabkan oleh pecahnya beri-aneurisma dan pecahnya itu di sirkulus wirisi. Dipicu terlebih dahulu oleh aktivitas barat seperti hubungan seksual. Jadi banyak ditemukan pada pasien-pasien yang sedang beraktivitas PSA ini. Lalu gejala ditandai dengan rasa nyeri yang sangat hebat dan baru dirasakan pertama kali. Terjadi penurunan kesadaran namun hanya sebentar pada PSA. Untuk PSA yang sekunder ini diawali dengan perdarahan intraserebral, lalu darahnya merembes ke daerah ventricle. Ketika darah bercampur dengan LCS, dianggap benda asing darah tersebut sehingga timbullah reaksi meningen atau kau kuduk. Berikut adalah faktor resikonya dari non-modifiable dan modifiable. Dari non-modifiable ada usia, jenis kelamin, ras dan etnik, dan herediter. Untuk modifiable ada hipertensi, penyakit jantung, DM, hiperkolesterolemia, stenosis karotis asimptomatik, merokok, dan alkohol. Berikut adalah patogenesisnya dibagi menjadi aneurismal dan penyebab non-aneurismal. Yang pertama yaitu yang aneurisma. Perkembangan dari aneurisma ini dipengaruhi oleh banyak hal. Ada dari merokok, alkohol, hipertensi, penyakit jaringan ikat, sickle cell disease, dan AVM. Itu akan menyebabkan turunnya integritas dari endotel dan aliran darah yang abnormal sehingga menyebabkan aneurisma. Dan juga bisa dari aktivitas fisik yang berlebihan yang mengeluarkan energi yang cukup besar, lalu konsumsi obat-obatan simpatomimetik, dan juga kemarahan akut atau gejolak emosi yang sangat hebat. Itu dapat meningkatkan tekanan darah dan dapat menyebabkan pembentukan aneurisma tersebut. Lalu ada mekanisme yang tidak diketahui seperti defisiensi estrogen dan juga penurunan BMI serta riwayat transfusi darah sebelumnya. Itu dapat menyebabkan aneurisma. Lalu nanti aneurisma ini dengan atau tanpa trauma akan ruptur sehingga terjadilah pendarahan di subarachnoid. Lalu non-aneurisma itu dapat disebabkan oleh pendarahan langsung dari AVM, lalu dari kebocoran plasma, lalu bisa juga dari rupturnya dan perdarahan dari tunica adventitia dari arteri basilaris. Berikut adalah lokasi-lokasi tersering dari aneurisma, beri aneurisma, bisa di junctional dari
arteri komunis anterior dan juga arteri cerebralis anterior. Dapat juga terjadi di arteri cerebralis media, dapat juga terjadi di junctional dari arteri komunis posterior dan arteri cerebralis media, dan juga di junctional dari arteri basilaris dan juga arteri cerebralis posterior. Berikut adalah patofisiologinya. Ketika sudah terjadi pendarahan di subarachnoid, itu dapat menobstruksi dari aliran LCS dan juga absorpsi dari LCS sehingga menyebabkan hidrosefalus. Ketika ada hidrosefalus dapat menyebabkan penurunan kesadaran dan peningkatan tekanan intrakranial. Lalu itu juga dapat memicu dilatasi dari pembuluh darah distal sehingga meningkatkan tekanan intrakranial. Lalu ketika ada darah di aliran CSF, LCS itu akan mengiritasi dari meningen sehingga bisa menyebabkan aseptik meningitis dan gejalanya meningismus. Tabel yang bawah ini merupakan lokasi dari pendarahan dengan gejala klinisnya. Jika asal pendarahannya itu dari arteri komunis posterior, gejalanya itu dari gejala nervus 3. Bisa diplopia, pupil non reaktif, dan juga gangguan di lapang pandang. Lalu jika asalnya dari arteri cerebralis anterior, itu gejalanya avolition dan juga bilateral leg weakness. Lalu jika asal lokasinya dari arteri cerebralis media, itu gejalanya hemiparesis, afasia. Jika asalnya dari arteri karotid interna, itu dapat menyebabkan hipopituitarism. Jadi gejala klinis yang khas itu yaitu nyeri kepala hebat, akut, atau sering disebut the worst headache of my life. Lalu ada penurunan kesadaran dan kaku kuduk. Dapat disertai juga dengan muntah. Berikut adalah pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama CT scan, lalu ada lumbal fungsi yang merupakan gold standar. Lalu CT angiografi dan juga pemeriksaan laboratorium dari hematologi rutin, kimia darah, gula darahnya diperiksa, fungsi ginjalnya diperiksa, APTT, PT, dan INR, lalu profil lipid, CRP, laju endap darah, pemeriksaan atas indikasi seperti enzim jantung, lalu serum elektrolit, analisis hepatik, dan pemeriksaan elektrolit. Pemeriksaan lainnya yang dapat diusulkan yaitu EEG, EKG, fototorak, ekokardiografi, Doppler karotis, transkranial Doppler serial, pemeriksaan neurobehavior. Untuk tata laksananya, pasiennya dirawat, stabilisasi jalan nafas dan pernapasan, stabilisasi hemodinamik, diinfus kristaloid. Jika ada TTIK diberikan manitol, jika ada kejang diberikan phenytoin, lalu analgetik dan antipiretik itu jika diperlukan, gastroprotektor jika diperlukan, manajemen nutrisi, lalu pencegahan DVT dan emboli paru dengan diberikan heparin atau low molecular weight heparin. Untuk tata laksana spesifiknya dilakukan manajemen hipertensi dengan pilihan obat sebagai berikut. Lalu manajemen gula darah, pencegahan pendarahan berulang, pencegahan vasospasme, neuroprotektor, perawatan di unit stroke, dan neurorestorasi. Tindakan intervensi atau operatifnya itu bisa clipping aneurisma, coiling aneurisma, dan juga VP shunt itu sesuai indikasi biasanya pada hidrosefalus kronik. Untuk pencegahannya, modifikasi gaya hidup dari olahraga teratur, tidak merokok dan kurangi alkohol, perbanyak konsumsi buah dan sayur, kurangi konsumsi natrium, lemak jenuh, dan kolesterol. Lalu mengontrol faktor resiko seperti tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan trigliserida. Komplikasinya pendarahan yaitu pendarahan berulang, terutama pada aneurisma yang tidak ditangani. Lalu komplikasi neurologinya udem otak, vasospasme, hidrosefalus. Akibat proses di otak dapat menyebabkan tekanan darah meninggi, hiperglikemia, kelainan jantung.
Lalu karena pasiennya ini imobilisasi, dapat terjadi bronkopneumonia, tromboflebitis, DVT, infeksi saluran kemih, dekubitus, dan kontraktur. Berikut adalah prognosis dan grading menurut Han-Hess Scale dan juga WFNS. Kalau menurut Han-Hess Scale, di grade 1 itu nyeri kepalanya ringan, dengan kesadarannya masih baik, mental statusnya baik, tidak ada gejala motorik dan juga gejala dari nervus kranial. Lalu grade 2, gejala sakit kepalanya itu semakin berat, lalu mental statusnya masih normal, dapat dijumpai defisit neurologis dari kranial. Lalu grade 3, pasiennya sudah turun kesadaran lagi, jadi somnolen. Lalu dapat juga adanya gejala nervus kranial dan juga gejala defisit motorik yang masih ringan. Lalu ketika sudah grade 4, pasiennya ini sudah stupor. Lalu dari gejala motoriknya itu dari sedang sampai berat. Lalu bisa juga ditemukan refleks posturing atau yang dekortikasi deserebrasi. Lalu jika grade 5 itu pasiennya sudah koma, ditemukannya refleks posturing dan atau flaccid. Menurut WFNS ini ditentukan dari skor GCS-nya. Kalau masih somnolen masih 15 dan tidak ada gejala motorik itu grade 1. Yang sudah mild somnolen itu atau GCS-nya 13-14 dan tanpa defisit motorik itu grade 2. Yang dengan defisit motorik itu grade 3. Lalu jika GCS skornya 7-12 dengan atau tanpa gejala motorik itu grade 4. Ketika sudah koma pasiennya dengan atau tanpa gejala motorik itu dimasukkan grade 5 oleh WFNS. Jadi umumnya prognosis stroke hemoragik secara fungsional itu lebih baik daripada stroke infark. Karena pada stroke infark terjadi kematian sel. Namun bila disertai dengan TTIK, prognosis akan menjadi dubia ad malam. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam.